Syafi'i, ya Allah, udah 3 hari saya pengen anggur. Udah 3 hari, mau keluar nggak bisa, mau dagang nggak ada dagangan, mau ninggalin takut santet lantar. Udah kamu tawakal aja mau. Alhamdulillah ya Allah, gua tanpa usaha datang anggur. Di situ nangis Imam Syafi'i sudah. Ini permainan tingkat tinggi, bukan lagi jual mobil apa, ya? Reos. Udah permainan tingkat tinggi nih, nangis Imam Syafi'i. Disitulah. Makanya Imam Syafi'i itu dia gampang dapatnya karena udah hafal Quran, hafal Al-Quran. Imam Syafi'i dan umur 8 tahun udah dipanggil Syekh. Maka dalam keilmuan Syekh itu bapak, ayah. Makanya dalam keilmuan itu Syekh pada istilah man kathara ilmahu walau kana sabiyyan. Orang boleh dipanggil Syekh, bapak. Man kathara ilmahu, kalau banyak ilmunya boleh panggil ya Syekh, boleh. Ya, Syekh. Walaupun di umur 8 tahun boleh dipanggil Syekh. Ya, umur 13 tahun dah Imam Syafi'i udah ngajar di Masjidil Haram. Dahsyat nggak? Bulan Ramadan lagi orang puasa, dia minum. Ya Syekh, kata murid-muridnya, udah jenggotan semua nih. Ya Syekh, ini kan Ramadan, nggak puasa, lu wajib, gua kagak, gua belum balik. Iya. Lu yang wajib, gua kagak, gua belum balik, gua kata. Bayangkan, Imam Syafi'i umur 12 tahun udah ngajar di Masjidil Haram. Ya. Makanya dari keilmuan bagus, tapi proses orang untuk memisahkan bahwa asbab itu ujian perlu kedewasaan. Perlu kita ngomong terus bicaranya. Ya, perlu bicara gitu. Perlu kita bicarakan. Akhirnya apa? Imam Syafi'i nangis. Imam Syafi'i. Makanya apa sih tawakal itu, Dang? Hah? Tawakal itu apa sih? Tawakal itu mengkonsentrasikan semua kebutuhan dan hajat hidupnya kepada Allah dengan memperkuat ketaatan. Itu namanya tawakal. Ini ngomong tawakal, udah kita cari rezeki tawakal, tapi sholat subuh jam 7. Wah, najis sama goblok ngomongan. Jadi tawakal itu menyandarkan semua kebutuhan dan hajat hidupnya kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Sama kayak Abdurrahman bin Auf, usaha jalan terus, tapi setengah jam sebelum masuk sholat udah duduk di masjid. Itu Abdurrahman bin Auf. Nggak kayak kita duduk di depan kalau Jumatan lewat Jumat hilang dia, betul? Makanya saya berkali-kali saya bilang, saya lebih bangga dengan jemaah PTDI. Kenapa? Di sini hanya orang biasa, orang pasaran, tapi mampu jaga sholat tepat waktu. Ini the best. Kenapa tetangga gue banyak kiai ustad, tapi nggak ke musola? Orang aja nih main cucu. Gimana? Bagusan yang preman, betul nggak? Allahu Akbar, udah wudhu dia, kadang urut ke depan. Maka saya bilang, saya lebih bangga dengan jemaah PTDI ini. Kenapa? Karena mereka bukan kiai, bukan ulama, tapi amalnya amal-amal ulama dan amal-amal para kiai, saudara. Kenapa? Bisa sholat di depan. Bayangin. Jadi agen di luar tapi bisa sholat berjamaah tepat waktu, saudara. Lebih begini daripada kiai tapi tidak sholat tepat waktu. Maka saya bilang, saya lebih salut kepada jemaah PTDI. Walaupun orang awam tapi mereka bisa memisahkan antara asbab. Udah bisa memberikan asbab nih.
Ya. La tataharrak zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah melainkan izin Allah. Saya ulangi, ya. Salah satu cara memperbaiki iman adalah mampu memisahkan mana asbab, mana yakin, mana hakikat, mana asbab, mana hakikat. Ya. Yang kita imani apanya? Hakikatnya, bukan asbabnya. Asbab itu ujian. Oh, asbab ujian semua. Kayak men sana in men corpore sano, betul kan? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Belum tentu. Yang masuk penjara itu kan orang sehat semua. Ya. Paham Pak? Paham? Jadi salah satu cara memperbaiki iman kita adalah mampu memisahkan antara asbab dan hakikat. Oh. Yang bikin manis? Hah? Itu secara hakikat, saudara. Tapi iman kalau sudah masuk ke dada, bukan hanya kita bisa memisahkan antara asbab dan hakikat, antara syariat dan hakikat, tapi iman kita ini mampu menetralisir watak dan diri kita, saudara. Seandainya orang-orang kafir lihat iman yang ada di dada kita, ya, dia lihat itu dari kita, iman kita, dia akan membunuh buat ambil itu iman kita, saudara. Dia akan ambil, dia bunuh kita. Karena apa? Iman ini bikin netral. Iman bikin netral emosi, bikin netral marah, tawadu, itu iman. Contohlah ketika perang Tabuk, selesai perang Tabuk, Bang, itu sahabat-sahabat Rasulullah pada pulang. Oh, disambut-sambut sama bini-bininya semua. Sambut sama bininya. Termasuklah Rasulullah SAW disambut oleh Aisyah. Rasul berkeringat, capek. Rasul nyender, dikasih air minum. Disunahkan kita punya gelas satu deh. Suami istri disunahkan satu gelas. Karena Rasulullah SAW kalau minum, sisanya dikasih Aisyah. Minum dikasih Aisyah. Dikasih bininya. Jangan bini tetangga. Bini. Satu gelas. Kalau kita kan beda. Ada gelas papa, ada gelas mama. Najis gua. Rasulullah bikin gelas satu. Jadi ketika perang Tabuk Rasul kelelahan, itu Aisyah langsung bikin teh manis. Oh. Diminumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini obat nih. Saya dapat dengar daripada Syekh Abdul Wahab rahmatullahi alaih, itu kalau di kampung di Mandailing namanya Tuan Muara Mais. Kalau di Mandailing namanya Tuan Muara Mais. Lu punya penyakit apa aja, obatnya hanya itu. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau gelas kita itu bisa 100 kali Bismillah Alhamdulillah, itulah obatnya. Nggak percaya lu yang mulus-mulus, coba tes sekarang dah. Yakin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasul begitu. Biasanya kalau udah tinggal separuh, Aisyah dikasih. Ini Aisyah lihat, udah tinggal separuh, udah lewat. Tinggal seperempat udah lewat. Kan bingung, laki gue pulang perang berubah nih gitu kan. Perempuan tahu lah kan, ini gue salah apa nih. Hampir takut habisnya, nangis Aisyah. Nangis Aisyah, ya Rasulullah. Saya salah apa ya Rasulullah? Biasanya kau minum, kau kasih aku. Ini kau tidak kasih ya Rasulullah. Rasul berhenti, melihat Aisyah nangis. Tinggal sedikit. Bang, karena Aisyah udah nangis, Rasul melihat begini, dikasih itu gitu. Tahu gak bang? Waktu diminum sama Aisyah, tinggal sedikit, muntah Aisyah bang.
Ternyata dia salah ngaduk. Bukan ngasih gula, ngasih garam. Marah. Bayang dosa-dosa kita sering marahin diri kita, saudara. Kadang salah dikit, kita lempar piring, kita marah, kita bentak dia, kita tendang. Malu kalau ya Allah, Rasulullah SAW capek, lelah pulang perang. Seandainya ini dikasih ke kita, nggak tahu kita saudara. Kalau capek Pak. Tapi Rasulullah mampu menahan emosi, menahan marahnya. Udah tinggal sedikit dikasih ke Aisyah, muntah. Aisyah langsung nangis. Ampunkan ya Rasulullah, minta maaf. Coba kita lihat saudara, betapa hebatnya Aisyah Rasulullah menjaga perasaan istrinya saudara. Nggak marah dia Pak. Apa nih? Iman. Iman. Iman bisa menetralisir emosi saudara. Ya. Makanya inilah dikatakan Rasulullah itu panutan kita, idola kita. Iman. Maka seandainya iman ini saudara dilihat, buka syafahnya, dibuka fadilahnya, orang-orang kafir, orang-orang kaya bisa melihat iman di hati kita. Maaf saudara, dia akan bunuh kita, diambil itu iman saudara. Karena iman ini membuat netral dunia saudara. Iman ini yang bikin kita sabar saudara. Iman ini yang bikin kita berani saudara. Iman ini yang bikin kita bijaksana saudara. Ya. Maka saya katakan dalam kajian kita bulan lalu, iman itu bukan karena pintar Oh, beriman dia wajar dia mahasiswa, belum tentu. Mungkin gembel lebih hebat imannya dari dia. Karena iman itu hadiah dari Allah. Catat ya, iman itu hadiah. Ya. Iman itu hadiah dari Allah yang tidak Allah berikan melainkan kepada orang yang disukainya, dikehendakinya. Bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab sedarah dengan Rasulullah. Abu Lahab bahkan menjadi besan Rasulullah. Allah nggak kasih iman saudara. Allah nggak kasih iman. Ya. Rasul paksa, ya amikul la ilaha illallah, sampai nangis 70 kali sehari diajak masuk Islam, la ilaha illallah. Dibilang apa kata pamannya, lu gila lu. Lu anak kemarin ngajarin gua, lu kan tahu kecilnya. Gua tahu siapa lu. Ngomong Abu Jahal. Si Muhammad nyuruh gua beriman, emang dia siapa? Gua tahu kecilnya, gua tahu bapaknya, gua tahu keluarganya. Turun dah surat Yasin buat menenangkan Nabi, buat menenangkan hati Rasulullah. Turun dah surat Yasin. Asal katanya ya insan. Ya, kenapa itu diidghamkan? Kenapa? Karena orang Arab itu nggak suka kalau lisakilah. Yasin, ya insan, enak kan? Ya insan gak enak, tapi disambung ya Yasin, sama kayak bismillah. Bismillah asal katanya. Bismillah, ismin. Tapi karena listaqilah maka disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau nggak disambung, bismillah kan gak enak. Ya insan, maka disatukan. Yasin, ismun min asma'il Muhammad Rasulullah SAW. Nama daripada nama Rasulullah. Maka nama Rasulullah itu ada 380. Yasin, Toha, Mujtaba, Muqtafa, Muhammad, Ahmad, banyak lah. Ada 380 nama Rasulullah SAW. Makanya kalau di kampung-kampung tuh ada yang Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam, Yasin, ada kan? Karena itu nama Nabi Muhammad. Di Padang-Padang ada di Padang tuh Yasin. Terus masa Yasin enggak apa lu? Yasin. Bengong wal Quran. Ya.
Karena Abu Jahal ngomong begitu, gue kan tahu kecil lu, gue tahu siapa lu. Sebelum lu turun juga gue udah turun duluan. Begitu lo sombongnya Abu Jahal. Turunlah surat ya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi kebenaran Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Innaka laminal mursalin. Hai Muhammad, biar dia ngomong apa, lu siapa, tapi saya bersaksi innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus. Tuh surat Yasin itu asbabnya karena Nabi diejek. Anak kemarin sekolah juga kagak. Gue tahu lu hanya anak yatim, nggak pernah belajar sekolahan, nyusu juga sama orang. Begitulah enteng sama Rasulullah. Karena salah satu sifat orang sombong itu batal hak wa gomtun nas, anggap enteng. Harus tahu nih asbabun nuzul Yasin tuh bukan buat orang mati aja sih. Ini kalau ada mati Yasin, Giliran Nabi dihina dia diam. Bener. Orang mati Yasin, semua diyasinin, tapi Nabi dihina dia diam, saudara, betul? Sampai sekarang hanya berapa orang yang protes masalah stakuf. Waktu muktamar NU dengan tegas dia mengatakan bahwa piagam PBB adalah cara terbaik untuk menyatukan dunia, termasuk menyatukan umat Islam. Hebat nggak? Tapi di mana Allah? Di mana Quran? Gua khotbahin pada ngamuk sama gua. Coba. Ya. Jadi asbabun nuzul surat Yasin itu karena Rasulullah dinyek, dihina, dianggap enteng. Innaka laminal mursalin. Engkau wala siratal mustaqim. Udah cuek aja, biarin dia ngomong apa juga terserah. Tapi gua pastiin lu adalah nabi. Kalau Allah udah bikin legitimasi, buat apa pusing? Betul nggak? Makanya gua bilang deh, hidup ini bukan perlombaan. Hidup ini bukan apa kalau istilah perguruan tinggi itu pencapaian. Itu kalau dosen-dosen ngomong pencapaian apabila kamu telah masuk apa nih taraf ini, begini gigi lu betapa lu bilang itu asbab, tapi hakikatnya kita ini adalah hidup ini adalah persiapan apa? Persiapan menghadap Allah, karena dalam kubur akan ditanya man rabbuka, iman lagi. Makanya berkali-kali saya bilang hidup ini sebenarnya dadang hanya dua, nunggu sholat sama nunggu di sholat. Nunggu sholat sama nunggu. Nah, orang yang cerdas yang imannya benar, asbab dijadikan cara dia untuk hakikat. Gua buka warung nih, dagang telur misal, lu jangan ngasih tantrang lu. Walaupun dia kan agen telur, jangan. Ini gua dagang telur, niat gua buat nunggu sholat zuhur. Karena antara subuh dan zuhur ada waktu kosong, betul nggak? Antara zuhur ke asar ada waktu kosong. Maka saya dagang adalah untuk nunggu sholat. Saya jadi tentara buat nunggu sholat. Saya jadi kulit buat nunggu sholat. Saya buka rumah makan buat nunggu sholat. Jangan udah sholat orang datang lu kasih makan, bahayain. Karena dagang buat nunggu setengah jam lagi, tutup, sholat dulu. Habis sholat, yang usah lama-lama, lu lagi ketahuan dagang makanan. Habis zuhur bukan langsung doa, tolong mata salam dong. Ini enggak, zikir lagi 17.000, kapan lagi belakang? Jadi dagang buat nunggu sholat, jadi tentara buat nunggu sholat, jadi supir buat nunggu sholat. Makanya supir itu nggak ada kewajiban jamak. Kalau dia kerjanya supir kayak Lutra, ya, supir nih, ke Medan, ke Bandung nggak ada kewajiban jamak. Kalau itu mata pencarian, harus sholat tepat waktu. Yang dapat jamak tuh yang kita sekali-sekali, atau kita sekali-kali berangkat di nyupir ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, sekali-sekali boleh jamak. Tapi kalau itu kerjaan kita yang hari-hari kita dapat makan dari nyupir, nggak ada kewajiban jamak, ya, nggak ada kewajiban. Saudara-saudara para hadirin, mari salah satu cara
kita memperbaiki iman kita adalah mampu membedakan mana asbab, mana hakikat. Mana yang harus kita imanin? Hakikatnya. Di mana kita imanin hakikatnya, bukan asbabnya. Enak bener nasi uduk nih. Orang mana yang masak? Orangnya. Bukan orangnya, tapi yang bikin enak Allah, apalagi kalau gratis. Lebih enak lagi. Betul nggak? Tra, ngerokok ya, dengan beli sama narik punya kawan beda lu rasanya, Tra. Betul nggak? Iya, apalagi rokok gua mahal kan. Waduh, sekarang 37,5. Kawan gak ada yang berdekat. Bener. Ya, tapi Haji Hasan alhamdulillah udah ngurangin rokok sekarang. Ngurangin rokok kawan. Aja mudah-mudahan lah. Jadi kita semua nih, jadi mulai malam ini kita belajar memisahkan mana asbab, mana hakikat, mana syariat, mana asbab ya. Jadi jangan beriman kepada asbab. Waduh, kata Haji Hasan, malam gue dipijit, gue masih tantra. Oh, enak bener tuh pijitan si tantra. Rusak iman. Kalau nggak mau rusak, alhamdulillah. Semalam gue dipijit sama si tantra, enak, semua angin gue pada keluar. Itu baru benar. Alhamdulillah dulu. Gojek, alhamdulillah. Gue hari ini gue ambil trayek panjang. Saking panjangnya gue nggak bisa pulang. Gimana? Ke Bogor. Pulang Pak, ngantuk dia kan. Alhamdulillah. Bukan karena kita kuat bawa motor tuh. Bukan karena Ustaz nggak pernah pakai jaket. Oh, kulit gue masih tebal, rusak iman. Rusak iman. Yang bikin kita kuat Allah. Yang bikin kita sehat Allah. Yang ngasih makan kita Allah. Kita bisa apa coba? Makanya kalau benar orang berpikir, mulai kita proses dalam rahim aja kita udah tahu bahwa kita gak bisa apa-apa. Coba di perut, yang ngasih makan lu siapa? Apa ada warung kopi di dalam? Tapi Allah mampu ngasih makan lu tar dalam perut emak lu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makan dari plasenta atau plasenta. Dari plasenta lu sedot. Makanya perempuan yang sedang hamil itu tidak ada haid. Karena air haidnya itu berganti menjadi makanan. Darah haid jadi makanan. Allah mampu, saudara, mampu gak? Allah mampu darah yang najis dirubah jadi makanan. Allah bisa semua. Secara proses yang namanya ular itu harus bertelur dulu. Betul gak? Dikeremin dulu. Itu telur, baru dia menetes jadi ular. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu jadikan tongkat Nabi Musa itu dari benda mati yang isinya serat, urat-urat pohon. Allah mampu tanpa proses, saudara, tanpa proses. Lempar tongkat itu, tongkat berubah jadi ular. Ada dagingnya, ada darahnya, ada bisanya, licin, ada sisiknya. Bayangkan. Bang, satu lagi nih, dengan bertambahnya usia orang biasanya tua nggak? Tua. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq. Surah apa tuh? Bang Nasiman nggak apa dia? Ya situ mulai. Wa man nu'ammiruhu, ketika umur bertambah, maka kita juga semakin lemah. Mata ditarik, kuping ditarik, budak, gigi habis, gigi mata lamur, gigi gugur, kuping budak, jalan gemetar. Itu biasanya waman tu amirhu nunakkishu fil khalq. Itu sifatnya orang tua itu pasti bikin lemah oleh Allah. Sifatnya lemah, orang tua itu lemah. Tapi yang bikin lemah siapa? Bukan umurnya, bukan tuanya, tapi Allah. Buktinya apa? Juleha udah 300 tahun, Tra. Lu tahu 300 tahun, gigi habis, bongkok. Tiba-tiba lihat Nabi Yusuf. Ya Allah, Yusuf tetap ganteng. Kenapa tetap ganteng? Karena sudah dapat keberkahan hidup.
Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li. Langit bulan nunduk sama dia. Makanya umurnya sebenarnya kalau bukan karena panggilan nggak bakalan tua-tua dia. Mana asbab, mana hakikat, mana syariat, mana hakikat. Apa harus kita imanin hakikatnya. Jangan kita imanin asbabnya, hakikatnya. Ya. Makanya ketika para sahabat Nabi setelah perang Badar, wah panjang lagi nih. Waktu perang Badar, supaya jangan sombong, ya 316 ngalahin ribuan orang, 316 ngalahin ribuan orang. Turun ayat. Wa ma ramaita iz ramaita, walakinna Allah rama. Ketika engkau melempar, apakah engkau yang melempar? Tidak, kata Allah, aku yang melempar. Makanya dalam preambul kita juga begitu, bahwa kemerdekaan atas rahmat Allah. Ketika engkau meraih kemerdekaan, apakah engkau yang meraih? Tidak. Kemerdekaan atas rahmat Allah. Maka ketika perang Badar itu ayat turun, sahabat langsung sadar bahwa kemerdekaan ini hanya bahwa kemenangan ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 60% tentara Badar itu aki-aki dah. Itu perang begini. Ketika perang tegak, habis perang bongkok lagi, saudara. Masya Allah. Ya, maka jangan main-main sama orang tua. Jangan lu pikir orang tua nggak bisa perang. Maka di zaman Islam itu kagak ada dipisahin mana anak muda mana orang tua. Ini kan pengajian remaja, pengajian anak muda, kagak ada. Zaman Nabi satu semua. Karena infiru khifafan aw thiqalan, ketika ada perintah Allah buat perang, muda maju, tua maju, sudah, betul? Nggak bisa pisah. Ya. Bodoh perang, pintar perang, kiai perang. Oh, kalau sudah terperintah Allah, infiru khifafan aw thiqalan. Ya. Turuni ayat supaya kita jangan pada takabur. Sahabat Nabi juga begitu. Diturunkan ayat ini supaya jangan takabur. Paham ya Pak ya? Masya Allah. Hari ini saya bahagia bisa menyampaikan satu, di mana kita harus bisa membedakan mana asbab, mana hakikat, mana syariat, mana hakikat. Apa yang kita imani? Hakikatnya. Baik bener sama gue si Dadang. Ya Allah, gue dibeliin rokok 2 bungkus sama dia. Misalnya, kalau kita ikatkan dia yang baik, rusak iman kita. Tapi harus ada alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah dia baik sama gua. Begitu, Allah dulu dipuji. Ya, kalau bukan gua kerja, lu mau makan apa? Lagunya temil tuh orang tua, makanya banyak kena stroke. Habis pensiun stroke. Karena merasa hebat dia. Kalau gua bonceng lu makan apa lu? Betul nggak? Ya. Udah ya, kita lanjutin lagi deh. Karena gua, ya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.